Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Setelah 3 bulan lebih gue rehat dan gak upload video, kali ini gue mau review satu produk yang ekspektasi gue sih bakalan berguna banget buat pekerja otomotif. Nggak cuma otomotif aja sih, mungkin bisa juga untuk bidang pekerjaan yang lain yang membutuhkan third hand atau tangan ketiga untuk mendiagnosa atau menganalisa sesuatu di celah yang sempit. Ini screen endoscope yang sepengetahuan gue mungkin sebelumnya lebih banyak dipakai di dunia kedokteran untuk mendiagnosa bagian internis atau bagian dalam tubuh. Tapi produk yang kali ini gue beli lebih ditujukan untuk penggunaan otomotif. Buat kalian yang masih susah banget ngebayangin kayak gimana sih screen endoscope itu, jadi secara umum aja gue kasih tahu. Jadi ini isinya ada kamera mikro yang terhubung ke layar, yang di dunia otomotif bakalan kepake banget untuk kayak misalnya ngecek kebocoran evaporator, ngecek kondisi ruang bakar, atau mungkin bisa juga ngecek kebocoran oli yang posisinya ada di celah sempit. Untuk kalian yang udah tahu apa itu screen endoscope, mungkin bakalan nanya, kok ribet banget belinya pakai yang ada screen segala? Sebenarnya gue juga udah tahu, di luaran sana udah banyak banget kamera endoscope yang bisa terkoneksi langsung dengan handphone kalian. Justru karena itu, gue pengen mengesampingkan penggunaan handphone untuk pekerjaan gue pribadi. Penasaran sama isi di dalamnya? Langsung aja kita unboxing. Oke, ini dia barangnya. Nggak ada segel-segelan, tapi di sini gue pengen ngeliat dulu tertulis apa aja sih di boxnya. Bagian sini nggak ada yang di checklist sama sekali. Paling kalau mau lihat spek ya yang tertulis di depan ini. Di sini HD 1080 pixel, LED lights, foto video, waterproof, full color. Ya oke lah, kita langsung buka aja. Wih, ini keren banget ya, warnanya sih gue suka banget. Ini kameranya udah built-in sama layar, jadi nyatu, nggak bisa dilepas pasang. Di bawah sini ada kabel kameranya, cukup rapih. Udah dapet strap velcro-nya juga. Untuk panjang kabelnya sendiri, gue belum tahu berapa meter. Jadi untuk menghemat waktu, nanti aja gue tulis di kolom deskripsi. Selanjutnya dapat kabel charger. Ini micro USB. Portnya ada di sebelah bawah dan di sebelahnya ada slot untuk micro SD. Sekarang kita cek tombolnya. Yang gambar kamera ini kayaknya buat screenshot. Yang sebelahnya ini buat nurunin level brightness. Yang satunya lagi ini buat naikin brightness. Dan ini bobotnya enteng banget ya. Ini bobotnya enteng banget ya. Ya sesuai harganya sih. Dan ini yang orange ini juga materialnya plastik bukannya karet. Termasuk juga tombol-tombolnya. Dan kalau dilihat-lihat ini ya sama kayak kita megang HP Android ya. Nah, kita sekarang lihat kameranya. Ini kecil banget. Lucu kan? Jadi di pinggir kameranya ini udah ada LED-nya. Pertanyaannya, berapa lama LED ini bisa bertahan? Ya, kita lihat aja nanti. Oke, selanjutnya ini dapat aksesoris. Belum tahu ini aksesoris apa aja. Ini bentuknya kayak ini apa ya, hook. Oh, ini mungkin ditaruh di sini. Oh iya, ini mungkin untuk ngambil sesuatu yang barang-barang yang jatuh gitu, misalnya di tempat yang sempit. Yang lainnya ini, oh ini kaca. Jadi ini aksesorisnya benar-benar udah dipersiapkan banget ya. Ini, oh ini buat holder aksesorisnya tadi yang nempel ke kamera, dapat spare-nya.
Coba gue penasaran ini dapatnya berapa meter sih? Nggak nyampe meter-meteran sih. Oh, cuma sejengkal. Oke lah, kayaknya mendingan pakai kabel charger punya kalian masing-masing. Sekarang kita lihat manual booknya. Oh, ini ada fungsi aksesorisnya di bawah. Sekarang kita ke fungsi aksesorisnya. Yang tadi itu bener hook. Oh, yang ini magnet. Coba kita cek. Oh, dalamnya magnet. Oke. Tuh, nempel. Dan nempelnya lumayan kuat. Jadi kesimpulannya cukup berguna juga aksesorisnya. Oke, mungkin segitu aja penjelasan untuk manual booknya. Sisanya isinya cuma sekedar instruksi-instruksi aja sih, dan data-data dari kamera endoskopnya ini sendiri. Jadi sekarang gue pengen langsung nyalain screennya. Power on-nya dari tombol OK ini kita tinggal tahan aja. Nah, welcome. Lampu LED-nya udah otomatis nyala, kita tinggal nyetel aja untuk level brightness-nya. Wah, ini sih lumayan jelas banget ya. Nanti coba gua transfer gambarnya. Tapi ini gambarnya bagus karena mungkin ketolong di sini terang ya. Ujian sebenarnya adalah pada saat tidak ada cahaya. Nah, sekarang gue pengen arahin kameranya ke manual book ini biar kalian bisa lihat. Cukup jelas banget kok. Tapi balik lagi, ini mungkin ketolong dari cahaya yang ada di sini. Oh iya, satu hal yang pengen gue kasih tahu ke kalian, ini LED-nya aslinya terang banget loh. Jadi kayaknya sih nggak meragukan ya kalau ditaruh di tempat gelap. Tapi yang bikin bingung ini orientasi kameranya. Bingung mana atas, bawah, kiri, kanannya. Jadi harus diputar-putar dulu biar ketahuan. Sekarang gue pengen coba masukin kameranya ke balik touch keyboard. Kelihatan jelas gak ya? Agak susah masuk, tapi ini lumayan jelas sih. Ya buat pastinya nanti aja pengen gue praktekin langsung di mobil mungkin ya. Sebelum uji coba di mobil, gue pengen masukin SD cardnya dulu buat nanti ngerekord supaya bisa ditransfer dan kalian bisa lihat langsung kayak gimana hasilnya. Sebelum uji coba di mobil, kita masuk dulu ke menu setting. Wih, canggih. Sekarang coba kita lihat foto. Lupa. Ini bukan touchscreen ya. Jangan sampai salah. Jadi kontrolnya tetap dari tombol ini. Jadi kontrol atas bawahnya melalui tombol level brightness tadi. Nah, ini tadi gue sempat screenshot. Ini formatnya JPEG ya. Sekarang kita ke video. Tadi gue juga sempat ngerekam, ada yang 9 detik. Ada juga yang 2 detik. Oh, jadi ini bisa playback di sini juga. Selanjutnya kita cek resolusinya. Ini kayaknya sih udah yang paling gede ya. Iya benar, udah yang paling gede. Gua nggak tahu SD card 8 GB itu bisa muat durasi video berapa panjang gitu. Ini bahasanya
Ini sama kayak level brightness yang tadi di awal ya. Ini screen rotation. Ini gimana maksudnya ya? Kita coba. Mungkin ini buat memposisikan antara portrait atau landscape mungkin ya. Kita lanjut ke menu berikutnya. Ini timestamp. Ini mungkin cuma logo itu aja, logo waktu yang tadi di atas. Time setting ini tanggal. Selanjutnya ada formatting. Ini format SD card. Ada reset system juga, kembali ke default setting. Dan di sini juga ada informasi storage dan versi firmware-nya. Oke, sepertinya itu aja setting-settingnya, nggak perlu banyak yang harus dirubah-rubah, cukup simple juga. Dan sekarang kita langsung aja praktek uji coba di mobil. Nah, sekarang kita udah di luar. Gue sekarang pengen praktekin untuk nyobain endoskop ini ke dalam ruang bakar. Pertama langsung aja gue buka dulu businya. Ini kelihatan nggak ya? Ini kondisi businya hitam banget, terlalu kaya campuran bahan bakarnya. Sekarang apa kabarnya di dalam ruang bakar ini? Langsung aja sekarang aktifin dulu. Oke. Udah aktif, sekarang langsung nyemplung aja ke dalam. Nah, ini susah-susah gampang sih karena hampir sedikit ngepas banget dengan lubang businya. Jadi harus sambil diintip-intip ke lubang busi supaya kameranya bisa masuk. Oke, ini kita udah ada di dalamnya. Di dalam silinder, tepat di atas kepala piston. Kelihatan jelas banget. Jadi overall gue puas banget. Tapi cukup jelas kalau datanya sudah dipindahin ke komputer. Kalau masih di device-nya ya memang mungkin screen-nya juga nggak terlalu bagus ya resolusinya. Kalau udah dipindahin ke PC jelas banget. Oke, kita lanjut. Nah, jadi itu tadi gue baru nyobain satu, masukin ke ruang bakar. Ya hasilnya sejauh ini sih udah lumayan cukup lah, lumayan bisa buat jadi alat diagnosa. Sekarang gue pengen lanjut ke kolong mobil. Sekarang gue udah di kolong. Ini mohon maaf ya kalau orientasinya agak kurang jelas, tapi gue coba bantu jelasin mana atas, bawah, kiri, kanannya. Ini yang warna merah adalah bak oli mesin atau Carter engine. Gue pengen coba masuk ke celah kopling. Ini dari garpu koplingnya, supaya mungkin bisa meminimalisir kesalahan diagnosa. Jadi gue pengen langsung ke arah plat kopling manual. Kalau plat koplingnya sendiri nggak kelihatan di sini. Yang kelihatan cuma rumah matahari atau dekrup dan declaher atau bearingnya. Buat perbandingan aja, ini lobang yang mau gue masukin kamera dengan perbandingan dengan tangan gue ya segede gini lah. Kalau diintip agak susah memang, apalagi sambil ngolong. Jadi dengan adanya kamera ini cukup ngebantu banget. Oke, sekarang coba sekali lagi gue masukin kameranya. Ya, ini kelihatan. Ini juga ada banyak kebocoran oli. Ini makin memperjelas lagi kebocoran olinya
dari titik sebelah mana. Sepertinya ini dari seal crankshaft belakang. Oke, ini yang ada di depan kalian adalah rumah matahari dan declarer atau bearingnya. Ini rembesan oli mesin. Oke, kira-kira segitu aja untuk ngecek koplingnya. Sekarang gue pengen coba lanjut ke bagian yang lain. Oke, barusan gue udah ngolong. Gue masukin kamera ini ke dalam gearbox manual buat ngecek bisa masuk ke celah yang sempit banget atau enggak. Ya lumayan lah, barusan dekrupnya kelihatan atau rumah mataharinya kelihatan. Tapi sekalian gue juga bisa ketahuan ternyata barusan seal crankshaft belakangnya juga ada kebocoran. Jadi dari situ ketahuan dan alat ini jadi lumayan berguna banget. Gue juga barusan kepikiran ini bisa buat jadi efisiensi waktu kalau kita mau ngebongkar kanvas rem tanpa harus ngebongkar roda. Kita coba aja. Ini gue terus terang baru banget kepikiran, ternyata ada gunanya lagi di bagian yang lain, terutama untuk kalian yang punya velg jari-jarinya rapet-rapet kayak gini. Buat sebenarnya bukan buat ganti kanvas rem ya, tadi gue salah ngomong. Lebih tepatnya buat ngecek kondisi kanvas rem tanpa harus buka roda. Kita lihat bisa apa enggak. Sekali lagi gue mohon maaf karena orientasinya mungkin kalian agak bingung. Sambil gue arahin, ini adalah kondisi disc brake-nya. Ini belum ke kanvas rem ya, ini masih badan kalipernya. Nah, itu kalau kalian lihat kondisi kanvas remnya, mungkin kalau perkiraan gue di sini kondisinya setengah kurang dikit lah. Jadi dari sini gue bisa ambil kesimpulan alat ini benar-benar bisa menghemat waktu. Kalian yang buka usaha khususnya bidang otomotif, jadi bisa lebih dipermudah dengan adanya alat seperti ini. Jadi kalau ada yang mau ngecek kanvas rem, nggak perlu repot-repot buka roda, udah ketahuan semua kondisi kanvas remnya. Nah, akhirnya sesuai ekspektasi gue ternyata bisa juga buat ngecek kanvas rem. Jadi kalau kalian punya velg yang jari-jarinya itu rapet atau velg yang lumayan ketutup, ini ngebantu banget, alat ini ngebantu banget. Kayak barusan ngecek kanvas rem, kelihatan dengan jelas sisa berapa kanvas remnya. Berikutnya gue pengen kasih kesimpulan dari pembelian alat ini worth it atau enggak. Tapi sekarang kita langsung masuk aja ke dalam karena di sini berisik. Jadi itu tadi semua udah gue praktekin. Langsung aja ke kesimpulan gue. Jadi menurut gue sih alat ini dibilang bagus banget juga enggak. Tapi penilaiannya ya lumayan lah ya. Ya lebih ngebantu kayak ke hal-hal tadi. Tapi fokus gue sebenarnya lebih ngebantu banget ke masalah efisiensi waktu dan ketepatan target diagnosa. Untuk kekurangannya, menurut gue yang paling kerasa ya jelas dari kameranya. Karena kameranya kita nggak tahu arahnya di mana. Kalau misalnya kayak tadi kita masukin ke lubang busi, kita nggak tahu tuh mana atas, bawah, kiri, kanan. Jadi harus diputer-puter. Sementara ini kabelnya kaku banget tuh. Dan setelah 15 menit pemakaian, kayak yang tadi gue bilang, ini kameranya bener-bener panas. Sekarang dari displaynya sendiri, kalau dari fungsi sih simple banget, nggak ada yang harus dipelajari secara khusus. Cuma ya kualitas gambarnya memang nggak terlalu bagus, tapi ya lumayan lah. Jadi cukup jelas untuk menentukan target apa yang kita tuju. Oke, gue rasa sampai sini aja untuk review screen endoscope-nya. Kalau kalian punya pertanyaan yang lebih detail, silahkan langsung tulis di kolom komentar di bawah. Like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan videonya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.